kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Masih bersama aku Aisyah Egri dan juga nih di samping aku ada Hai, masih ada aku Nuka Azwita yang setia ya nemenin kalian semua lah pokoknya di Hai Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tadi kita udah ngomongin body shaming ya. Itu yang gak ada faedah baiknya ternyata body shaming. Jadi semangat untuk kalian di luar sana yang memang sekarang lagi menghadapi bullying body shaming, untuk tetap semangat, percaya diri kalau diri kalian itu cantik, guys. Benar banget. Nah, Usah berikutnya kalau misalkan kalian lagi berjuang untuk mendapatkan berat badan yang lebih ideal ya. Biar nggak di body shaming lagi. Nggak boleh itu tujuannya. Tujuannya boleh. adalah Buat sehat. Buat sehat. Tujuannya jangan pernah merubah bentuk fisik kalian cuman karena omongan orang lain. Oh, kan tadi kan Nggak. aku cantik, aku Nah, sehat. aku cantik, aku sehat gitu. Bodo amat mau diomongin apa. Nah, kita mau kasih tips nih untuk kalian yang ingin diet ya atau Yeah. mendapatkan berat badan yang lebih ideal ya. Nah, ini adalah kita punya tips-tips yang sebenarnya sepele tapi tak terduga ini merupakan tips yang efektif sekali nih. Nih sama seperti tadi ya, menghindari perut buncit nih. Nah, itu masih nyambung ya dengan topik kita yang awal ya. Masih Nah, nyambung banget. Yang pertama adalah makan perlahan. Nah, kita udah bahas juga kalau misalkan makan terlalu cepat itu bisa Nggak menyebabkan perut kalian menjadi buncit. Nah, makanya makannya perlahan supaya kalian tidak makan lebih banyak dibandingkan seharusnya. Gitu. Nah, selanjutnya kalian juga bisa nih, untuk diet kalian jadi lancar ya kan, mencatat makanan dan minuman yang kalian akan asup nih atau akan kalian makan. Kira-kira dihitung tuh nanti kalorinya berapa ya kan, lemaknya berapa, asupan proteinnya berapa gitu. Nah, supaya juga makanannya jadi nutrisinya jadi lebih lengkap ya. Ya, tapi sih Nia, kalau yang ini kayaknya ada baiknya juga kalian konsul dulu deh ke ahli gizi, karena kan setiap orang punya berat badan, tinggi badan yang berbeda. Jadi kan asupannya, Kebutuhan kalorinya berbeda-beda ya. kalorinya berbeda-beda. Kalau kita pakai ahli, udah konsul ke ahli gizi kan kita tahu nih sarapan kira-kira kita akan buat makanan apa, minumannya apa. Nah, itu kayaknya lebih baik sih. Jangan asal diet dan ikut-ikutan. Benar banget. Oke, berikutnya adalah lengkapi diet sehat dengan banyak bergerak. Ayo, kita harus tetap aktif ya. Kita harus tetap aktif walaupun di rumah aja, walaupun kalian lebih banyak menghabiskan di ruangan, di rumah doang. WFH Harus gitu tetap ya. aktif nih. Jadi karena bergerak itu selain membuat kita lebih sehat ya. Biar kurus. Selain membuat kita lebih sehat, ini juga membuat pikiran kita jauh lebih sehat juga nih. Ya, positif lah intinya. Iya. Gitu. Dan yang selanjutnya, jangan pernah melewatkan waktu makan, kayak sarapan, makan siang, makan malam gitu. Itu tetap harus dilakukan. Diet itu bukan berarti kalian gak makan sepanjang hari, guys. Nanti kalian lemas mati yang ada. Benar banget. Nah, karena gini loh, kadang-kadang nih begitu nggak makan badannya malah stres, kalian akan menemukan titik di mana kalian jadi balas dendam. Makan sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, karena udah dari kemarin gue tahan-tahan nih gak makan gitu. Nah, itu juga gak baik. Lebih baik memang tadi ya, sambung dengan tips yang mencatat Benar. makanan dan minuman itu. Nah, karena kalau misalkan nih kita yang tadi kita udah sempat bahas gitu kan, kalau bisa jam sarapan, makan siang sama makan malam tuh jangan geser terlalu jauh nih. Dan geser Karena ya. itu berdampak terhadap metabolisme kalian. Nah, kalau makan suka digeser-geser, ditahan-tahan, kadang makan, kadang enggak, kadang makan, kadang enggak, ini akan merusak sistem metabolisme kalian, malah membuat kalian jauh lebih sulit untuk mendapatkan berat badan ideal. Betul banget. Dan yang pastinya tips berikutnya ini, kalian harus minum air putih dalam jumlah yang cukup. Ya, kalau memang biasanya hobinya minum minuman bersoda, tolong diganti dulu dengan air putih tih ya. Sebanyak-banyaknya. Berapa minimal sehari itu kita? 2 liter. Ya paling enggak kita 8 gelas besar lah ya. 18 besar. Sehari ya, sehari gitu. Nah, ini dia nih. Ini masih yang tadi, perbanyak kalian untuk minum air putih karena air putih itu lebih sehat, lebih bisa menghidrasi tubuh kita. Dan juga untuk tips diet berikutnya, mulai sekarang nih, kalau misalkan kalian ke minimarket, mulai buka lemari es minuman. Nah, kalau bisa hindari minuman yang tinggi kalori. Ya, itu jangan, itu bahaya banget ya, itu bahaya. Nah, kalau misalkan mau beli jusnya yang tanpa gula misalkan, tapi Iya. kalau bisa sih perbanyak ini aja sih air putih aja perbanyak. Air putih, iya betul. Dan yang pastinya nih, kalau kalian mau diet ya, sarapan protein
itu bagus untuk diet sehat gitu kan, karena protein ini bisa meregulasi hormon nafsu makan dan membuat kita merasa kenyang lebih lama gitu. Misalkan kalian makan telur, oatmeal, kacang-kacangan ya kan, puding biji cha juga bisa dijadikan makanan atau sarapan kalian gitu. Nah, karena memang kalau misalkan untuk tubuh bisa mencerna protein itu pasti waktunya lebih lama kan untuk betul. mencernanya gitu. Makanya kita bisa merasa kenyang lebih Kenyang lama. lama. Jadi nggak gatel gitu, nggak ganyem mulu gitu mulutnya ya. Kayaknya bener-bener. Kayaknya ini mau ngunyah mulu ya mulutnya. Gitu. Bener. Nah, berikutnya adalah jangan lupa nih kalian juga perbanyak makanan berserat ya. Jangan nanti udah makan nasi pakai bawang jagung, pakai mie goreng, pakai Udah nasi karbo mie goreng semua lagi ya dong, ya kan, tuh kan? terigu lagi Atau kan. kalau misalkan tadi kita bilang protein dicernanya lebih lama, protein doang nggak ada seratnya. Nah, jangan juga. Gi- Seimbang biar seimbang. Gitu. Nah, terus kurangi juga nih biar diet kalian sukses beli makanan-makanan di luar. Lebih baik masak sendiri. Iya nggak sih, kita Iya. kita kan kalau misalkan males masak gitu kan, beli Apalagi beli, sekarang beli, dengan beli. mudahnya kan ya Iya. di aplikasi-aplikasi online itu. Dan pilihannya jarang ada yang sehat sebenarnya ya. Tapi enak. Ya gimana dong? Nah, itu direm-rem deh biasanya atau nggak mungkin Sesekali nggak apa-apa. sesekali atau kalian biasalah di weekend kalian kasih reward untuk diri kalian sendiri, boleh deh jajan sekali gitu, tapi Senin sampai Jumat balik lagi makanan sehat. Nah, kayak gitu tuh tipsnya. Sesekali boleh, bukan nggak boleh sama sekali ya. Nah, berikutnya nih, ini terkait dengan psikologis kalian. Coba mulai sekarang kalian kalau bisa mau makan, pakai piringnya piring yang kecil. Karena kadang-kadang kalau piring besar masih ada, kita ngambil Kosong. makanan cuma dikit, masih ada yang kosong. Psikologisnya aja pengen ngisi gitu Iya. loh. Nah, kalau misalkan piring kecil, kita ngambil sedikit aja tuh kan Kayaknya udah banyak sugestinya gitu. kayak udah penuh gitu kan. Iya, tapi kalau kata orang dulu gini, pamali makan di piring kecil, nanti rezekinya kecil. Ada yang ngomong gitu ke aku. Masa sih bukannya kalau duduk di pintu ya? Itu jauh dilamar orang katanya yang duduk di pintu. Oh gitu. Sering duduk di pintu nggak kakak? Menghindari sih kalau bisa. Oh menghindari ya kalau bisa. Oke. Gitu. Apa nih yang selanjutnya ya, kalau kalian gak bisa langsung drastis gitu, dietnya mulai perlahan. Pelan-pelan, karena tubuh kita kan ini takutnya kaget kalian dengan yang makan segala sesuatunya semua hap, tiba-tiba besok langsung diet drastis, sakit yang ada. Nah itu dia. Jadi untuk kita bisa merubah kebiasaan kita juga butuh waktu. Karena ini juga proses tahunan nih hingga kalian punya kebiasaan seperti sekarang. Nah kalau kalian mau merubah kebiasaan buruk kalian juga dibutuhkan proses. Jadi pelan-pelan, tunggu tubuh juga butuh beradaptasi. Nah karena kadang-kadang kalau kita terbiasa dengan asupan kalori tinggi, tiba-tiba kalian cut, drop, badannya jadi shock. Malah itu nggak bagus. Sakit nanti. Nah jadi kalian kalau mau ngurangin pelan-pelan. Perlahan lah sekarang mulai. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan saja. Iya, nyambungnya kok ke Iya. situ ya. Nyambungnya ke situ ya kak. Oke, nah kita punya topik selanjutnya nih buat kalian yang hobi banget makan daging-dagingan. Ya, gimana kalau kalian makan daging tapi nggak ada lemaknya? Aku suka daging. Iya, aku juga. Nggak bisa menghindar, kayaknya belum bisa jadi vegetarian ya. Belum bisa jadi vegan ya. Vegan, oh bahaya banget itu kalau vegan. Oke, jadi lemak dalam daging ini bisa sangat mengganggu kalau misalkan lagi kita makan daging ya kan. Selain bisa membuat sajian kuah tuh jadi keruh gitu kan, lemak ini juga bisa membahayakan kesehatan tubuh. Nah, timbunan lemak dalam sebuah masakan bisa menumpuk di dalam tubuh hingga membuat level kolesterol jahat melambung tinggi. Nah, jadi kalau misalkan mulai dari sekarang nih, tadi kan kita bilang tahapnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Untuk diet kalian pelan-pelan. Nah, mulai sekarang kalau masak daging itu dibuang tuh lemak-lemaknya. Betul. Nah, caranya bagaimana? Mudah banget guys. Kita akan kasih tipsnya. Yang pertama pastinya ya dicuci, bersihkan nih lapisan lemaknya gitu. Jadi sebelum memasak daging merah nih, pastikan aja kalian nih membersihkan dari kotoran dulu. Masa ya mau langsung dimasak kan nggak mungkin ya. Itu Apalagi langsung jorok. dimakan. Aduh. Jangan. Jangan. Iya kok aku mikir kali ya. Nah itu biasa kan banyak kotoran-kotoran, lemak-lemak. Nah itu bisa kalian cuci dulu permukaannya. Kemudian
kemudian pakai pisau tuh kalau kalian udah mulai iris-iris ya. Nah, bagian lemak putih yang nempel di daging tuh, nah itu bisa kalian buang-buang juga. Nah, bisa abis itu kalian rendam tuh di air hangat, jadi dikasih garam gitu loh sama kunyit biar lemaknya yang keluar sendiri. Gitu. Nah, ini biar menyusut lah lemak dalam dagingnya. Dan berikutnya adalah saring kaldunya. Maksudnya adalah kalian bisa rebus dulu nih. Kalian rebus, nah itu lemak-lemak yang ada di dalam daging itu pasti akan keluar ke air, ya kan? Ke air rebusannya. Nah, kalian bisa buang air tersebut, baru kalian masak ulang untuk menjadikan sup. Untuk kalian jadi Air kaldu rawon. aja Aduh, ya. rawon, Enak say. banget, say. Mengapa makanan mulu yang kita pikirin ya? Gak Lapar apa-apa, dia. daripada mikirin orang lain. Oh iya benar juga. Nah, kalau tadi direndam pakai air hangat, bisa juga direndam pakai es batu. Nah, biasanya nih memang bener nih bikin lemak-lemak itu nempel di es batunya kan biasanya. Jadi biar terpisah dengan tersendirinya gitu. Jahat gak sih kita memisahkan lemak dari daging? Gak apa-apa ya. Itu kebaikan ya kalau Untuk kebaikan, kali ini memisahkan kalau yang baik. kalau emang udah nggak bisa bersatu lagi mau apa? Iya, bener Dipisahkan juga sih. aja. Dipisahkan Daripada aja. kita paksakan mereka bersatu, Iya, nanti gak enak. menyebabkan kolesterol tinggi. Loh. Itu dia nggak baik. Jadi udah rendam pakai es batu deh tuh ya. Nah, ini juga ngomongin es batu, ada tips juga nih. Kita bisa memancing lemak dengan es batu ya. Caranya adalah kalau kita lagi masak sup atau makanan berkuah di dalamnya, Oh iya. nah itu selalu sediakan es batu untuk mengambil lemak yang ada. Caranya gimana nih? Gampang banget. Celupin es batu di kuah sajian yang ada. Nah, lemak nih kan akan langsung Nanti jadi nempel kayak magnet ya. kayak bulat-bulat, jadi kayak Iya, keras gitu di misah, atas. misah. Iya kan, misah. Nah, dari situ tinggal kalian serok deh. Kalian ambil deh, bebas lemak. Iya. Gitu. Udah ya tips dari kita khusus dagingnya. Semoga kalian yang hari ini nonton kita sambil mau masak daging Ya. bermanfaat banget nih tips barusan. Jadi kalian bisa membuang lemak biar terhindar dari kolesterol jahat, guys. Nah, benar banget. Karena kalau misalkan kita mikirin penyakit, kita mikirin berat badan, kita mikirin tetangga, kita mikirin itu, yang ada malah kalian rambutnya jadi rontok nih. Kayak aku nih dari tadi gitu ya, ada aja 1, 2 rambutku kok ya rontok. Terlalu banyak julid mungkin kita ya. Atau terlalu banyak dijulitin. Oh mungkin. Setiap ada yang ngomongin jadi turun satu gitu Terus ya rambutnya. bukannya kuping yang dengung, rambut saya rontok. Wah, Rambutnya rontok. Oh, ada yang ngomongin. Ada yang ngomongin satu. Banyak banget dong berarti setiap hari. Kalau ada yang kangen bulu mata. Oh iya, belum Ah. ada. Nah, kalau misalkan sekarang trennya bulu mata pada tebel-tebel banget, ih kasihan deh nggak ada yang ngangenin gitu ya. Iya, karena nggak bisa rontok. Iya. Yang ada botak tuh habis itu bulu Mitos. matanya. Gitu. Nah, berikutnya kita mau ngasih tips ngatasin gimana sih caranya biar rambut kita tuh nggak rontok. Nah, karena emang kalau ngomongin rambut rontok ini bisa menjadi momok yang menakutkan banget karena Iya. kalau misalkan selain kita mengganggu kenyamanan diri sendiri gitu kan, kita kan jadi kayak nggak pede, terus aduh rambut gue nanti rontok di mana-mana gitu nggak sih ya kan, jadi nggak pede Takut banget. kayak kotor gitu, di rambut lah ada, di baju lah ada gitu, dan lebih takutnya lagi gini, aduh botak deh nih rambut kalau lama-lama rontok mulu. Bener banget, ada ketakutan-ketakutan tersebut. Dan ini penyebab-penyebab rambut rontok tuh ada banyak banget. Mulai dari kurang asupan gizi, mungkin juga dari hormon kalian, efek samping obat, bisa juga karena stres atau faktor usia, bahkan termasuk kebiasaan buruk. Misalnya buruk, kalian jarang keramas, ya iya takut Ya. tombe. Kalian cabut-cabutin ya. Iya, Rontok iya lah. rontok lagi. Nah, ini kita mau kasih tahu kalian nih kira-kira perawatan untuk rambut kalian ya, apa aja sih yang baik gitu kan. Yang pastinya dari bahan-bahan alami nih, biar rambut kalian rontoknya berkurang bahkan sembuh deh, nggak usah rontok-rontok lagi tuh rambut gitu kan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan gel lidah buaya. Ini sih udah dari dulu ya, nenek moyang kita kayaknya lidah buaya ini memang bagus banget untuk rambut. Gak hanya rontok loh, dia bisa menebalkan, jadi kan numbuhin rambut baru, bikin rambut kita tuh gak kusam. Karena aku rajin sekali dulu kecil tuh dipakai ini nih. Oh, lidah buaya ya. Lidah buaya langsung yang petik Dan depan enak kan, dingin halaman. gitu kan Iya, di kulit walaupun kepala. baunya agak-agak gak enak ya kalau yang asli kan gitu, nggak yang udah
proses gitu kan. Nah, itu lebih baik. Nah itu lebih baik dan juga bisa membuat kalian itu adem pikirannya ya. Apalagi kalau misalkan kalian masukkan lidah buaya itu ke kulkas terlebih dahulu. Nah itu enak banget tuh. Kalau kalian lagi pusing capek kerja itu digaruk-garuk, dipijit-pijit pakai lidah buaya dingin tuh enak banget. Kita sambil tidur deh. Iya nggak apa-apa, overnight aja. Besok pagi keramas rambut kalian udah shiny. Oke, yang selanjutnya ada apa nih, Grey? Dan berikutnya ini bisa menggunakan teh hijau atau daun seledri. Nah, Iya, kombinasi teh hijau dan seledri dilaporkan mampu meredakan rambut rontok seketika. Nah, karena di dalam 2 kandungan tersebut ini terdapat vitamin A, vitamin B yang baik juga untuk menguatkan akar rambut. Dan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, nih caranya adalah seminggu 2 kali. Ataupun sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau rontoknya parah banget mungkin bisa sedikit lebih sering. Kalian bisa menggunakan kombinasi daun teh dan juga seledri. Nah itu kalian siram sampai kulit kepala. Nah itu kalian pakai shower cap aja, udah didiemin dulu gitu. Iya, daun seledrinya sih lebih enak tuh di jus dulu. Jadi nggak di out kayak gitu. Oh iya. Iya, jadi Atau kan enggak tiba-tiba masih utuh satu-satu gitu kalian tanam gitu. kalian tanam gitu. Itu nggak akan ngaruh. Nggak ngaruh itu saya. Iya, yang selanjutnya bisa juga ternyata pakai minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini memang banyak banget khasiatnya juga ya. Karena bisa mengatasi rambut rontok pastinya. Karena minyak zaitun ini banyak mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, zat besi dan kalsium. Tuh kan bagus banget. Makanya kalau kalian rambutnya rontok coba diolesin minyak zaitun yang asli loh ya. Minyak zaitun yang asli itu bisa sehari 1 kali boleh. Nah, tapi selain itu juga nih, ini minyak kelapa juga banyak banget Oh, iya, manfaatnya benar, untuk benar, tubuh. Ya, untuk tubuh ya, kita buat kulit bagus banget banget, jadinya, untuk melembabkan gitu kan. Terus juga kalau misalkan kalian kasih di sering-sering Di nih di rambut kalian tuh bisa jadi tebel. Kalau yang hitam apalagi kelihatan banget gitu. Hitamnya tuh dan sehat mengkilat gitu gitu ya. kayaknya ya. Iya. Ya walaupun agak-agak kadang-kadang bau gitu. Tahan. Karena Iya sih. apalagi kalau kita bikin sendiri kan, itu lebih bagus banget. Nah, itu bagus banget nih minyak kelapa. Iya, dan jus bawang merah, bawang putih ternyata juga bisa loh menyembuhkan rambut rontok. Ya, ini kalian boleh nih dicoba setidaknya 2 kali seminggu deh coba. Nah, pilih mana? Pilih minyak kelapa atau jus bawang merah bawang putih? Terserah. Kita sih ngasih option aja ya. Iya. Siapa tahu kalian pengen gitu ya rambutnya wangi dapur biar disangka mertua jago masak kan nggak apa-apa. Ini kenapa kok kamu bau bawang merah bawang putih, tadi kelamaan masak di dapur Bu, padahal mah lagi masker rambut. Padahal. Mantu saya baik banget. Nah berikutnya kalian juga bisa menggunakan masker dari yogurt karena ini mengandung kalsium, vitamin D, kalium, protein yang bisa memberikan nutrisi dan juga menguatkan akar rambut kalian. Betul. Yang selanjutnya ada minyak rosemary, juga bisa nih kalian gunakan ya. Itu memang agak jarang, tapi kalau cari di online banyak yang jual minyak rosemary ini. Jadi kalian boleh menjadi pilihan deh tuh. Dan selain itu juga ada minyak geranium. Ini bisa meningkatkan pertumbuhan rambut dan juga meningkatkan sirkulasi akarnya. Nah ini bagus banget juga nih minyak geranium. Jadi karena banyak minyak dari tadi yang kita kasih ya, setiap malam rambut kalian berminyak enggak apa. Yang penting Lepek ya. lepek banget. Tapi besokannya setelah keramas sehat. Keramasnya yang bener, yang bersih, biar gak lepek kena minyak kan. Nah ngomong minyak yang berikutnya ini gak minyak nih. Apa sari nih? lemon. Sari lemon. Bukan hanya untuk baik untuk diet juga ya sari lemon kan ya. Kalau kita minum setiap hari itu bagus untuk pencernaan. Ternyata sari lemon juga bagus untuk mengurangi kerontokan rambut kita guys. Caranya gimana tuh? Nah cukup oleskan aja sari lemon ke kulit kepala nih ya kan, air lemon, dan udah diemin aja 15 menit sebelum keramas gitu. Atau enggak bisa juga menggunakan lagi-lagi minyak esensial lemon yang diencerkan dalam minyak pembawa untuk dijadikan masker rambut gitu. Oh mungkin gini, kita kan suka ada tuh masker rambut yang udah siap pakai, beli kan kemasan, tambahin deh minyak esensial lemonnya. Atau enggak peresan lemon ya? Iya, peresan lemon langsung gitu, diamin dulu tapi 15 menit sebelum keramas. Jadi kalau kalian rutin mungkin insya Allah mudah-mudahan rambut kalian rontoknya berkurang. Oke deh, nah tapi pastikan juga nih ya kalian itu sudah memeriksa kecocokannya. Kalian coba-coba dari
tadi sekian banyak tips yang kita kasih, mana yang paling cocok dengan kebutuhan rambut kalian masing-masing, karena kebutuhan rambut setiap orang itu berbeda-beda. Beda-beda. Jadi kalian bisa coba satu persatu mana nih yang dirasa paling oke di rambut kalian. Ya kayaknya kita harus pamit undur diri dulu nih ya millennials dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan Indonesia. Terima kasih banyak. Ya kalau kayak gitu Nuka Azwita pamit undur diri. Dan juga Aisyah Gire pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Hai Indonesia berikutnya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.